salibmu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim.你们好，今天你们好吗？老师希望大家都身体健康。现在我们要感谢天主，因为我们可以一起过年。可是
我们先要祷告，让我们一起祈祷。天主，我们要感谢你，你给了我们去年很好的生活，我们赞美你，你给机会跟一家人过年。现在我们要开始祷告，请帮我们，所以会听到你的声音，也帮了 Evangelist 韩叔，他可以通过你的声音。以上说就是靠我们的主基督，阿门。现在我们有赞美上帝，让大家一起唱歌。你的爱，你作为，刻画在我心。你将我的一生捧在你手心，你宝血，你施加。赎回我生命，你生命，你能力，兴起恢复我。我的盼望都在于你，唯有你，耶稣，我力量。我心相信，在你我的安息。你的爱，你作为，刻画在我心。你将我的一生
诸位的弟兄姐妹们，大家平安。今天我们再次来到上帝的面前。首先，我们请大家一起来唱。那天与神分手的时候，神面带着笑容，回头向我们招手，我们含泪默默地目送。因众教会的需要，我不能再把神挽留，望着神远去的背影，神的嘱托牢记在心中。每当我软弱的时候，想起神所付的代价，神那体贴人的爱心，带着能力的话语，把我心激励暖化，倍感对神的亏欠，恨自己太体贴肉体，不配活在神面前。思念神的爱时，我心里备受激励，我想尽本分环抱神爱，又感觉自己神量太小。我什么时候长大成人，能见证神侍奉神？我立志实行神话，使我生命快快长大，长大。我多想陪在神身边，多少知心话想对神说，回想与神相聚的情景，心里充满幸福甜蜜。神卑微生活在人中间，供应我们真理生命。我们从心里仰慕神，盼望天天与神在一起。我多想陪在神身边，多少知心话想对神说，回想与神相聚的情景，心里充满幸福甜蜜。神卑微生活在人中间，供应我们真理生命。我们从心里仰慕神，盼望天天与神在一起。我们从心里仰慕神，盼望天天与神在一起。Halo adik-adik dari Sekolah Dian Harapan Makassar. Happy Chinese New Year. Kungsi buat kamu yang merayakan. Wah, saking kita nih jarak jauh ya. Coba kalau dekat. Koko nih tebar angpau, bagi-bagi angpau buat kamu. Seneng kan? Sorry ya jarak jauh ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersama-sama akan beribadah dalam suasana Imlek buat sebagian besar yang merayakan. Biar berkat-Mu lewat firman Tuhan ini beserta dengan kami bisa mensyukuri, menghidupi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini topik kita adalah tentang proclaiming Christ in our culture. Menyatakan Yesus Kristus dalam budaya kita. Mari kita membaca dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, adik-adik, kalau kita bicara tentang culture atau budaya, budaya itu adalah apa yang kita lakukan itu terus-menerus sampai itu jadi kebiasaan yang kita anggap normal dan terjadinya otomatis. Nggak perlu kita pikir-pikir lagi waktu kita lakukan. Nah, tapi kebiasaan itu ya, itu ada kebiasaan yang baik dan ada kebiasaan yang buruk. Yang buruk misalnya nih, kamu tahu nggak ada yang namanya budaya ngaret di Indonesia. Budaya ngaret itu artinya kita ini suka telatan, suka terlambat. Sebenarnya kita sama-sama tahu sih ya, terlambat itu bukan hal yang baik, bukan yang ideal. Tapi kenapa kok bisa jadi kebiasaan? Nah, bisa jadi kayak begini nih prosesnya ya. Misalnya, sebenarnya sih ya, kita nih orang yang on time, kalau janjian itu selalu tepat waktu. Tapi celakanya, kamu janjian misalnya nih, katakanlah sama kelompok teman-temanmu misalnya ya. Janjian jam 9. Kamu datangnya kan on time tuh, kurang 10 menit udah datang. Tapi waktu kamu datang masih sepi. Kamu tunggu. Ternyata gerombolan teman-temanmu itu datangnya setengah 10. Molornya setengah jam. Wah, awalnya kamu mungkin protes ya. Mana sih janjian jam 9 kok setengah 10 baru datang? Ya mereka bisa alasan A, alasan B. Katakanlah minggu depannya kamu janjian lagi sama kelompok yang sama. Jam 9 lagi. Ya, kamu datang jam berapa? Kamu orang on time. Kamu datang jam 9. Mereka molor lagi tuh. Setengah 10 baru datang lagi. Dan ini berulang sampai 5 kali. Kali kelima, kamu mau janjian lagi besoknya. Mereka tanya lagi, mau datang jam berapa? Semuanya jawab jam 9. Kok tanya nih, kamu bakal datang jam berapa? Kamu pasti mulai ngomong nih, paling juga molor setengah jam lagi kayak biasanya. Akhirnya kamu akan datang jam setengah 10 juga. Tiap janjian lagi, kamu akan otomatis mundurin setengah jam. Kalau janjian jam 9, ya setengah 10. Janjian jam 10, ya setengah 11. Kenapa? Karena kamu sudah mengerti, kamu ikuti pola mereka. Awalnya kamu mempertanyakan, tapi lama-lama kamu juga anggap itu normal lah. Ya sudah biasa begitu. Nah, adik-adik, budaya atau kebiasaan yang demikian, ini budaya yang buruk, kebiasaan yang buruk. Karena kita tidak say what we mean and mean what we say. Kita tidak mengatakan apa yang sungguh-sungguh ingin kita lakukan dan kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Alias, kata-kata kita itu nggak bisa dipegang. Janji kita tidak kita tepati. Sulit ya kamu mau menyatakan nama Kristus kalau kamu jadi orang yang tidak bisa dipercaya, bukan? Nah, tapi puji Tuhan, ada juga budaya-budaya atau kebiasaan yang baik yang lewatnya kamu bisa menyatakan nama Yesus Kristus. Misalnya nih yang sedang kita rayakan barusan ini, ada perayaan Imlek atau tradisi Chinese New Year. Wah, kalau udah ngomong Chinese New Year ini ya, ada suasana yang khas, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai. Koko hasil dari Pontianak, Kalimantan Barat, itu daerah yang banyak warga Tionghoanya. Jadi kalau perayaan Chinese New Year itu rame banget. Yang paling khas dari Chinese New Year itu pertama adalah angpau ya. Ini yang paling semua kalangan suka, terutama yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah Kak Koko tinggal kenangan indahnya ya. Kemudian ada juga kebiasaan tradisi mesti pakai baju merah dan mostly itu mesti beli yang baru terus gitu ya. Dekorasi merah, semua merah. Lalu juga ada tradisi barongsai, tong ciang gitu ya. Kemudian ada liong, ada naganya. Lalu kita bakal kunjungan tuh ke rumah family. Banyak makanan-makanan, ada sajian snacks itu sampai Cap Gome atau hari ke-15. Lalu sebelum Imlek, 1 minggu sebelumnya itu mulai ada hidangan kue keranjang. Dan kalau di Pontianak itu ada pantangan loh. Kalau hari Imlek, kamu tuh nggak boleh nyapu rumah. Karena nyapu rumah itu berarti buang rezekinya ikut keluar. Nah guys, adik-adik mengapa sih ada kebiasaan-kebiasaan ini dalam Imlek? Ini kebiasaan apa? Apakah ini kebiasaan tradisi atau Imlek itu adalah perayaan agama? Adik-adik, Imlek atau Chinese New Year, namanya aja Chinese New Year ya. Sebenarnya ini adalah budaya tradisi pergantian musim
dari penduduk di Tiongkok dari zaman kuno. Jadi para petani di Tiongkok itu menyambut pergantian perubahan musim dari musim dingin ke musim semi. Nah musim semi itu musim bisa menanam, musim dingin itu musim kering. Makanya para petani itu sangat antusias menunggu kedatangan musim semi yang jatuhnya itu tepat di tanggal 1 bulan pertama. Makanya disebut tahun baru. Disebut Xinjie atau Chunjie. Ya, yang berarti festival musim semi. Jadi, Imlek itu bukanlah hari raya agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan lain-lain. Tapi nih ya, dalam perkembangannya perayaan Imlek itu ternyata bukan lagi soal merayakan kedatangan musim semi semata-mata. Tapi juga mulai ada pemaknaan dari agama dan kepercayaan dari penduduk Tiongkok maupun penduduk ya termasuk kita di Indonesia ini. Yang aslinya juga dari Tiongkok ya. Misalnya ya, yang pertama soal warna merah, kembang api, barongsai ya. Itu kan sebenarnya nggak ada awalnya ya. Tapi mulai berkembang tuh dari mana? Nih, ada legenda begini. Dahulu kala, nah ini mulai ada unsur kepercayaannya ya. Dahulu kala ada seekor raksasa pemakan manusia yang disebut Nian ya. Dia ini muncul di setiap akhir musim dingin ya, dia akan memakan hasil panen, memakan ternak, bahkan penduduk desa pun ikut dimakan. Maka untuk melindungi diri mereka, para penduduk itu akan menaruh makanan di depan pintu pada awal tahun. Supaya Nian itu nggak makan mereka, tapi makan makanan itu. Nah mereka percaya tuh, dengan melakukan itu, maka Nian daripada memangsa mereka, nah nggak akan menyerang orang, mereka cuma akan makan makanan itu. Jadi ternaknya, hasil panennya itu aman ya. Tapi pada suatu waktu ya, para penduduk itu suatu kali melihat itu monster Nian itu lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil. Loh memangnya kenapa? Rupanya anak kecil itu mengenakan pakaian warna merah. Jadi sejak ketemu anak kecil berpakaian merah, Nian itu tidak pernah kembali lagi ke desa itu. Nah pada akhirnya menurut cerita tradisi kepercayaan ini ya, Nian itu akhirnya ditangkap oleh dewa Taoisme, kemudian dijadikan kendaraannya. Nah penduduknya kemudian percaya ternyata Nian itu satu, takut warna merah. Jadi setiap tahun baru akan datang, para penduduk itu akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api, petasan untuk menakuti Nian. Jadi adat istiadat kebiasaan mengusir Nian ini kemudian berkembang juga menjadi perayaan tahun baru. Kuo Nian itu yang berarti menyambut tahun baru, itu ternyata juga berarti secara harafiah mengusir Nian. Kuo Nian menyambut tahun baru juga berarti mengusir Nian. Nah itu yang pertama tuh ya, baju merah, ada barongsai. Nah barongsai itu ternyata adalah penggambaran monster Nian itu ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ini ada satu lagi nih kebiasaan tradisi Imlek yang ternyata sudah ada kandungan kepercayaan tradisi mitos begitu ya. Kue keranjang. Nah, kue keranjang ini biasanya kan dihidangkan itu seminggu sebelum Imlek ya. Nah, rupanya aslinya ya, seminggu sebelum Imlek itu ada tradisi penyembahan dewa dapur yang disebut sebagai Tua Pekong. Nah, Tua Pekong, kok juga di Kalimantan Barat ada sembahan kayak begitu ya. Sembayangan ini ternyata adalah prosesi buat ngantar si dewa dapur buat kembali ke Kaisar Langit. Nah, dewa dapur ini yang bertugas untuk melaporkan semua yang terjadi dalam sebuah keluarga. Jadi tingkah laku orang di rumah itu gimana, semua akan dilaporkan ke Kaisar Langit. Maka supaya Tua Pekong itu ngelaporin yang baik-baik, maka penghuni rumah itu akan memberi dia makan yang manis-manis. Dan yang lengket-lengket, termasuk diberi makan kue keranjang. Jadi kue keranjang kenapa manis dan hasilnya juga agak lengket-lengket, itu tujuannya untuk ini nih. Nah adik-adik, ternyata Imlek adalah tradisi yang awalnya itu adalah tradisi dari suku Tionghoa menyambut musim semi. Tapi pada perjalanannya mulai kemasukan ada nilai-nilai kepercayaan, mitos-mitos, legenda. Bagaimana kita merayakan Imlek hari ini dengan budaya yang seperti ini? Bagaimana bisa menyatakan Kristus? Boleh nggak kita merayakan Imlek seperti ini? Nah, apa sih kata Alkitab tentang merayakan Imlek? Adik-adik, Alkitab tentu saja memang nggak berbicara spesifik tentang Imlek ya. Tapi kita bisa mendapatkan panduan bagaimana sih menilai Imlek menurut iman Kristen
Nah di Roma 12 ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa intinya satu, kita ini hanya percaya dan menyembah Tuhan saja. Nah tapi karena kita menyembah Tuhan saja, semua ibadah kita itu kepada Tuhan, maka iman kita kepada Tuhan ini akan mengubah dua hal. Satu, cara kita menilai segala sesuatu. Yang kedua, cara kita hidup. Cara kita menilai dan cara kita hidup. Adik-adik, kalau kita sudah melakukan segala sesuatu ya, udah dari lama mau berubah itu sulit ya, gak gampang ya. Kalau kita udah ngerayain Imlek dari kecil sampai sekarang, ya sudah ada angpaunya, ada merah-merahnya. Masa sekarang gak boleh ngerayain? Apa kata Alkitab? Alkitab cuma mengajak kita, bukan tidak boleh merayakan Imlek. Tetapi kita melihat, menilai Imlek dengan kacamata iman Kristen. Kita hanya menyembah Tuhan. Kita bukan menyembah Nien. Bukan menyembah Tua Pekong, Dewa Dapur. Kita bukan percaya kepada Kaisar Langit. Kita percaya hanya satu Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Nah, untuk bisa berubah, kita ini mesti sadar dulu nih tentang keadaan yang sedang kita alami. Dan keadaan yang lebih baik yang perlu kita dapatkan. Misalnya begini ya. Kalau kamu sudah biasanya merayakan Imlek ya dengan tradisi A, B, C, dan D, kamu percaya begini, begitu, begitu. Mau berubah itu gak gampang loh. Untuk mau berubah, kamu harus tahu bahwa ada yang lebih baik yang kamu dapatkan kalau kamu berubah. Kalau kamu sudah biasa nulis dengan tangan kanan, kamu mau ubah ke tangan kiri, gampang gak? Tengah mati. Kenapa? Kalau tulis dengan tangan kanan itu kan cepat, bagus ya kan. Sementara kalau kamu tulis dengan tangan kiri, sudah lambat, hasilnya jelek lagi. Betul nggak? Mau berubah itu susah banget. Untuk berhenti dari sebuah kebiasaan buruk, kita perlu usaha ekstra, kita perlu pengalaman yang khusus. Nah ini ada cerita nih ya, tentang satu orang yang dia mau berhenti dari kebiasaan buruk merokok. Nah, jadi dia perokok berat nih. Satu hari dia bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Dia pengen sih berhenti tapi nggak bisa. Dia sudah coba makan permen karet. Tapi nggak mempan. Dia berusaha ngurangi rokok tapi nggak bisa. Kalau nggak makan itu aduh rasanya nggak kuat gitu ya. Hingga suatu kali si perokok berat ini ya. Dia janjian mendaki gunung dengan teman-temannya. Wah mendaki gunung ya. Mendaki gunung lewati lembah. Nah, ketika dia mulai mendaki. Wah dia nggak menyangka. Nafasnya itu berat bukan main, dia ngos-ngosan. Belum juga setengah perjalanan, dia tiba-tiba terhenti. Kenapa? Karena dia tiba-tiba mengalami sesak napas. Dia nggak bisa menghidup udara. Kemudian dia lalu mulai gopoh. Dia bingung harus gimana. Wah rasanya kok aku nggak bisa nafas. Wah dia pikir, aduh ini ajalku sudah tiba, aku bakal mati. Tapi beruntung teman-temannya itu tiba-tiba datang menolong. Hingga akhirnya si perokok berat ini bisa bernafas lagi. Tapi ketika dia bisa mulai bernafas, dia langsung terhenyak. Dia tersadar. Dia tahu ternyata paru-parunya itu sudah rusak. Sudah terkontaminasi oleh asap rokok sedemikian rupa. Sampai-sampai dia kesulitan untuk menghirup oksigen. Setelah istirahat sejenak, dia memutuskan ya, untuk tidak melanjutkan pendakian. Dia langsung keluarkan 2 bungkus rokok yang ada di kantongnya. Dia keluarkan, dia lempar, lalu dia injak. Dan sejak saat itu dia bertekad, aku akan berhenti merokok dan mulai hidup sehat. Apa yang bisa membuat orang ini berubah? Dia tahu sih merokok itu nggak boleh, dia sudah coba berbagai macam upaya, tapi tekadnya kurang kuat. Sehingga perlu sebuah pengalaman yang membuat dia sadar. Pengalaman buruk itu adalah pengalaman hampir meninggal. Yang membuat si perokok ini memutuskan, oke lah aku akan berhenti daripada aku kehilangan nyawaku. Nah, karena dia beroleh kesempatan kedua untuk hidup lagi, maka dia bertekad, aku akan hidup sehat, aku akan berhenti merokok mulai saat ini. By the way ya, adik-adik, si perokok berat itu adalah anggota keluarganya Koko sendiri di Pontianak. My own uncle ya, jadi susunya Koko nih ya. Ini kejadian nyata ya. Adik-adik, kalau kita mau berubah, kita butuh sebuah kesadaran. Kita ini juga sama sebenarnya, seperti uncle-nya Koko tadi ya, mau berubah itu setengah mati ya. Kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang layak mati karena dosa. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup baru. Bukan karena akibat dosa itu hilang loh ya. Tapi akibat itu ada yang menanggung. Bukan hilang, tapi ada yang menggantikan kita untuk menanggungnya.
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengalami yang terburuk disalibkan agar kita memperoleh yang terbaik. Kini kita punya hidup baru. Tuhan meminta kita hidup kudus karena telah ditebus oleh Yesus. Kudus itu artinya kita berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan yang dulu. Kita ini dihususkan, itulah kudus ya. Dibedakan, dihususkan sekarang untuk Tuhan saja. Nah, prinsip firman Tuhan ini menolong kita untuk sadar bahwa budaya atau kebiasaan yang buruk yang sulit diubah itu hanya bisa kita alami kalau kita mengalami apa yang Yesus sudah berikan buat kita. Tanpa kita menyadari apa yang Yesus terima, apa yang Yesus lakukan, yang dia tanggung demi kita, yang harusnya kita tanggung, kita terima, kita biasanya banyak alasan. 1001 excuses untuk berkata, nggak bisa, aku udah terlanjur begini, dari kecil udah begitu. Nah, adik-adik, culture, kebudayaan, kebiasaan yang buruk harus kita ubah, termasuk yang ngaret tadi. Nah, tapi dalam kebudayaan yang baik di dunia ini, termasuk tradisi Imlek pun, ada beberapa hal yang kita perlu ubah nilainya. Kita perlu pahami dengan penilaian yang baru, penilaian percaya dan iman kepada Yesus Kristus. Nah, dua prinsip ya, terutama berkaitan dengan Imlek adalah, yang pertama, mari kita merayakan Imlek dengan makna penebusan Yesus, bukan makna tradisi kepercayaan ya. Misalnya, waktu Imlek biasanya dikaitkan dengan penyembahan kan, ada yang ke kelenteng, ada yang menyembah dewa dewi, ada yang menyogok kaisar langit dengan kue keranjang. Nah, teman-teman, adik-adik, kita tidak percaya adanya dewa dewi dan kaisar langit. Ingat, kita hanya percaya kita menyembah satu Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka kita tidak ikut menyembah ke yang lain-lain. Hari Imlek, mari berdoa. Kita buat kebiasaan baru. Kamu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk keluarga, untuk kemeriahan, untuk kumpul-kumpulnya, dan untuk terutama hari ini ya, kesempatan bisa merayakan Imlek di tahun kedua pandemi yang puji Tuhan sekarang sudah membaik ya. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan memimpin kita bisa merayakan Imlek lagi dan kini bisa tentu bertemu dengan keluarga ya. Ebenezer juga tema untuk tahun ini ya dari sekolah ya. Wow, luar biasa. God is so good. Mari kita rayakan Imlek bukan dengan menyembah ini dan menyembah itu. Takut ini, takut ini, takut itu. Tapi dengan ingat kita menyembah Yesus melewati dalam hidup kita termasuk dalam tradisi Imlek. Kita tidak menyembah yang lain-lain. Kita tidak pantang, tidak takut yang lain-lain. Kita hanya percaya kepada Yesus. Nah yang kedua, prinsip yang kedua adalah, ayo rayakan Imlek dengan keinginan untuk jadi berkat. Bukan sekedar mengumpulkan berkat. Ini ya kalau kita ngomong soal Imlek ya. Angpau itu mungkin buat kamu ya. Itu adalah daya tarik utama kan dari perayaan Imlek ya. Tapi ingat ya, jangan rayain Imlek hanya dengan mindset mau dapat angpau. Karena kalau hanya mikir mau dapat, kita akan semakin egois. Yang kita pikirin tuh, aku pengen dapat angpau kira-kira tahun ini berapa banyak ya. Aduh tahun lalu tuh sepi karena pandemi ya. Tahun ini semoga bisa naik ya pendapatannya ya. Tapi ya, kalau ukuran kita berkat Imlek adalah angpau ya, semakin kita akan susah mengucap syukur. Malah kita kan mudah iri dan gak happy. Contohnya begini nih. Ya, ini pengalamannya Koko sendiri ya. Koko pernah ya dapat angpau itu dari family di Pontianak. Ya biasanya angpaunya nggak terlalu besar ya. Suatu kali Koko ngerayain Imlek itu di Jakarta, di family Jakarta. Nah, secara ekonomi mereka lebih mapan, lebih kaya begitu ya. Ada dapat satu angpau dari AI-nya Koko. Waktu Koko buka, wih, ini sudah belasan tahun yang lalu loh. Dan waktu dibuka, wih nilainya gede juga, 500.000. Biasanya di Pontianak itu total angpau nggak sampai 500.000. Tapi ini di Jakarta baru dapat dari satu orangnya udah 500.000. Woi happy banget dong. Seneng nggak? Seneng mengucap syukur. Nggak salah memang ngerayain Imlek di Jakarta ya. Tapi setelah bisa kita dapat angpau kan biasanya sama sepupu sama family itu mulai hitung-hitung banding-bandingin. Lu dapat berapa? Totalnya lu berapa? Nah Koko kaget. Ternyata angpau yang didapat oleh sepupu-sepupunya Koko yang lain yang dari Jakarta itu jauh lebih besar. Punya Koko itu yang paling kecil. Koko tadi happy ya dapat satu angpau 500.000 dari AI-nya Koko ya. Ternyata ada sepupunya Koko, dia dapat dari AI yang sama. Nilainya berapa? 4 kali lipatnya. 2 jeti. Wih,
Kamu bayangin tuh, yang awalnya tuh bersyukur, begitu tahu bahwa sepupunya Koko dapatnya 4 kali lipat 2 jeti. Jauh lebih banyak. Rasa syukur itu berubah nggak? Hilang tuh. Ucapan terima kasihnya hilang tuh. Berganti jadi apa? Jadi iri. Sukacita dan syukurnya itu tertutup seketika oleh perasaan negatif iri. Kok gitu sih? Nggak ini. Aduh. Karena fokusnya adalah mendapat. Ego akhirnya malah merusak sukacita. Adik-adik, Imlek boleh dapat angpau? Boleh. Tapi ingat, kalau kita mau menyatakan Kristus, nggak ada Kristus itu dinyatakan lewat ego kita. Semakin egois, semakin nggak tampak Yesus Kristus. Kalau kamu mau proclaim Christ melalui kebiasaanmu, cara kamu merayakan Imlek, maka mari nyatakan dari cara kelakuan kita mengerjakan apapun sehari-hari, termasuk dalam merayakan Imlek. Yesus mengajar dan meneladangkan kepada kita bahwa hidup yang paling puas, yang paling berbahagia adalah hidup yang menjadi berkat. Bukan mengumpulkan berkat sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Dengan begitu, barulah kita bisa berhenti menjadi orang yang egois. Kita jadi suka berbagi, bukannya suka berkelahi. Kita akan bisa jadi orang yang menyenangkan. Dan orang bisa melihat Yesus dalam hati kita. Kita menyenangkan karena orang menemukan Yesus yang juga suka melayani, suka menjadi berkat. Adik-adik, di Chinese New Year tahun ini, mari kita lakukan 2 hal ya. 1, dalam merayakan Imlek, ingat ya, bahwa kita bukan menyembah yang lain-lain, kita menyembah Yesus Kristus. Kita memaknai Imlek bukan sekedar tradisi, agama, kepercayaan, no. Kita merayakan ini sebagai tradisi, ya yang kultur Tionghoa, merayakannya dengan menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mari jadilah berkat, bukan egois dan berebut berkat. Jadilah berkat. Berkat yang paling besar sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Mengucap syukurlah untuk berkat yang kamu terima, sekecil atau sebesar apapun. Bersyukurlah bahwa tahun ini pun kamu punya keluarga, kamu bisa merayakan Imlek, kamu bisa ketemuan, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Happy Chinese New Year buat kamu semua. Kungsi. Yang mau angpau, ayo ke Surabaya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami semua agar di dalam kami merayakan segala kenikmatan dalam dunia ini, termasuk dalam tradisi Imlek, kami menyadari bahwa berkat yang terbesar sudah kami terima. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang egois, yang semata-mata hanya ingin kumpulkan angpau, mau pengen dapat yang terbaik. Karena kami sudah dapat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Biar hati kami menyembah Tuhan Yesus, kami mau jadi berkat. Karena itulah cara yang terbaik buat kami untuk menyatakan nama Yesus Kristus dalam budaya kami, dalam tradisi kami, dalam kebiasaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, angpau terbesar sejati kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you. Richard，对你来说，新年才是礼物和红包吗？新年不是礼物和红包，本身我们也可以跟朋友、一家人在一起聊天开一块，像我们现在。我不管你玩做什么，我来这就长开心。感谢你，好新鲜，好生不好玩。我想祝你们可以一起。
像有人在敲门，按响，有请别人吗？我们要有亲子大人，等一下，我去开门。啊，Richard，我以为你回家了。哎，你为什么回来回家？觉得在回家的路上，我经过首府新的家庭，有对方的一家人一起吃饭。我感受到因为下一边吃饭一边大笑引起，我立即为不只有你的建议了，所以我想为自己的主知道。我想到家，因为有苦，想知道中国。是的，我跟回家，但是想和你进去的。来吧，我们现在进去吧。来。顺便说一声，食物已经准备好了。如果你要我们现在吃晚饭，那之后交换礼物。好吧，为了呢。我也是。哇，它看起来是很好。哇，好香！上帝，谢谢你今天，谢谢你，为你有耐心和善良的朋友，多给了他们，我才更加意义到过年了。以为是端主，谢谢你，因为你也让我明白了背后的深深意义，就是当我这个今天，希望中，只是时间中，上帝可以给我力量，让超永远传播你的爱，开感谢，超周围的人，谢谢你。Halo, selamat pagi dan shalom semua siswa, Bapak Ibu guru dan teman-teman staf. Pagi hari ini kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang merupakan rangkaian dari perayaan Chinese New Year. Kita sangat bersyukur karena kita dapat memasuki tahun baru Cina kali ini secara bersama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tuhan begitu bermurah hati sehingga kita semua dapat merasakan kebaikannya sampai saat ini. Waktu kita merayakan tahun baru Cina, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rayakan itu adalah Kristus. Kita merayakan kebaikan Tuhan, merayakan anugerahnya dan pertolongannya. Seperti di dalam pengupasan firman-Nya pagi hari ini oleh hambanya, di dalam chapel, kita diingatkan bahwa bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak yang di dalam terang Kristus itu memiliki pemikiran, akal budi yang diperbaharui, yang ditransformasi, sehingga hati dan pikiran kita itu dapat berkenan kepada Kristus.
Tuhan yang kiranya terus menolong dan memampukan anak-anak dan semua Bapak Ibu dan saya. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu juga rekan-rekan staf. Kita melihat waktu kita sudah mengenal Kristus, maka kita pasti berbeda. Kita pasti berdampak di dalam meresponi segala sesuatu, termasuk bagaimana cara kita merayakan tahun baru Imlek itu. Sehingga kita perlu bersyukur ya untuk bagian ini. Kita boleh terus bersama-sama belajar dan diingatkan bahwa sesungguhnya waktu kita merayakan tahun baru seperti ini, Imlek khususnya, kita boleh melihat kesetiaan Tuhan di dalam pemeliharaannya di dalam kehidupan setiap kita. Kesempatan ini Miss sebagai mewakili sekolah ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua siswa, Bapak Ibu guru juga staf yang merayakan, juga dengan semua keluarga Bapak Ibu anak-anak sekalian. Miss juga mewakili rekan-rekan leader yang lain dan senior school ingin mengucapkan terima kasih buat anak-anak SC, buat guru-guru Mandarin ya, Bapak Ibu guru yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini untuk chapel khususnya, juga untuk Evangelis Hansun yang sudah membawakan firman Tuhan. Demikian juga kepada semua panitia anak maupun guru yang telah mengambil bagian di dalam mempersiapkan kegiatan perayaan Chinese New Year tahun ini. Terima kasih untuk semua jerih-lelah dan koordinasi yang baik walaupun di dalam waktu singkat, sehingga hari ini semua anak-anak kami, Bapak Ibu guru dan staf bisa merayakan dan menikmati kegiatan semacam hari ini. Terima kasih semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Chúc Iman. Chun节快乐！铁洗金布。身体健康。上帝祝福你们。现在我们的祷告结束了，老师祝你们新年快乐，万事如意，身体健康。然后你们可以继续活动，更愉快。好的，上帝祝福你们，再见。